Oke, sudah. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon duduk. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang peradilan sumur SMA Negeri 1 Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 809 garis miring pidana B garis miring 2024 PS SMA Negeri 1 Gresik atas nama terdakwa Maulana Raihan Hardianata dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah siap, Pak. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menyampaikan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruangan persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara, tempat lahir, umur, jenis kelamin, warga negaraan, alamat, agama, pekerjaan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana narkoba pasal 129 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya dari Lembaga Perguruan Hukum Universitas Brawijaya. Rasa Surya Ahmad Indonesia dan Imam Fatus Indonesia. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul Pak Hakim. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, majelis hukum yang amanah, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaan? Baiklah, silakan dibaca saudara jaksa penuntut umum. Surat dakwaan nomor 909 dari 2024 dari PS Mansar identitas terdakwa nama Maulana Hardianata dimana kalau 21 tahun jenis kelamin laki-laki warga negara Indonesia agama Islam tempat tinggal Jalan Veteran Gresik pekerjaan tukang sapu jalanan. Penahanan penyidik sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024 untuk pajak penuntut umum tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024. Penuntut umum tanggal 22 November 2024 sampai dengan 25 November 2024. Jenis penahanan 3. Dakwaan
Kemudian saksi warga meninggalkan rumah terdakwa dan bergegas melaporkan terdakwa kepada pihak polisi yang berada di sekitar rumah terdakwa atau lokasi kejadian. Sementara saksi terdakwa Muhammad Agus Syahputra telah mencurigai terdakwa Maulana Johan Hadiah Ratani menggunakan narkoba dalam bentuk sabu. Perbuatan terdakwa dengan kesekian yang pidana sesuai dengan pasal 129 KUHP. Terima kasih. Baik saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara jaksa penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Pak. Saudara terdakwa, silakan menunjukkan di samping penasihat hukum. Baik, selanjutnya ada berapa orang yang akan dihadirkan di persidangan ini? Jaksa penuntut umum. 2 orang saksi. Saksi atas nama Haryati Biasatri Nakal sebagai warga dan Muhammad Agus Syahputra sebagai teman dekat dari terdakwa Pak Agus. Saksi atas nama Muhammad Hadiah Ratani diserahkan masuk di ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini merupakan sebagai warga sekitar daerah. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini hari. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara. Yang mana terdapat di dalam BAP. Saya minta saudara Aka menjawabnya dengan jelas. Nama, Muhammad Agus Syahputra, tempat tanggal lahir, 12 September 1994, jenis kelamin, laki-laki, umur, 30 tahun, agama, Islam, alamat, dalam veteran, pekerjaan, kuliah, perusahaan. Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara siap untuk bersumpah atau berjanji Saya berjanji lagi. kepada petugas dan kawan. Dipersilakan untuk menyampaikan. Saudara itu tidak dengan saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara ini dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenarnya. Kepada Rodiawan, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Baik. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Dia bagi saya Apa hubungan saudara dengan terdakwa? sebagai tetangga kami. Bagaimana bisa saudara mengetahui kalau terdakwa menolak? Jadi
Tadi pada pukul 9 malam, saya kebetulan berada di rumah terdakwa. Saya mencium bau menyengat dari rumah terdakwa. Saya dengan rasa penasaran, saya mendatangi rumah terdakwa dengan alasan meminjam toples dan menutup pintu rumah. Lalu terdakwa membuka pintu dengan keadaan mata merah, berpucat bau menyengat setelah membuka pintu tersebut. Setelah mengetahui itu, apakah saksi langsung melaporkan ke pihak berwenang? Ya, Baik itu. Untuk hakim Anda saat kedua, apakah itu? Terima kasih. Saudara kita dalam pikiran saya melihat satu barang satu di atas meja. apakah sebelumnya saudara sudah bicara bahwa Iya, tadi sebelumnya saya sudah curiga dari perilaku dan dari yang dilakukan orang yang bukan baik, seperti apa perilakunya saudara? bahwa penampilan kalau tidak terawat. Baik, tunggu. Saudara Raka, apa dampak yang saudara rasakan? Kami para warga merasa malu atas perilaku dan penampilan terdakwa. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih yang mulia. Apakah saudara sudah curiga sebelum terdakwa menjadi tersangka? Saya dan warga sudah merasa curiga karena perilakunya yang berubah setelah kehilangan pekerjaannya. Sebelum menjadi tukang sapu jalan atau pekerjaannya? Sebagai pekerja kantoran, Cukup yang mulia. Penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan? Keberatan yang mulia. Jaksa penuntut umum terlalu mengarah kepada Rafi. Keberatan ditolak. Terdakwa atas keterangan saksi, apakah ada yang disangka dan dibantah sepenuhnya atau separuhnya? Tidak ada hakim. Saudara Muhammad Rahyati Raka, adakah yang perlu ditambahkan? Terima kasih. Saksi silakan keluar ruangan untuk berdebat. Jaksa penuntut umum selanjutnya hadirkan saksi berikutnya. Baik yang mulia, saksi selanjutnya adalah Muhammad Abdul Syafir, yang dimana saksi merupakan saksi dan teman dekat terdakwa Pak Amin. Baiklah. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan hari ini. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia disumpah atau berjanji? Kepada petugas pengawas, dipersilakan untuk menjawab. Saudara yang tidak ada saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Kepada raja silakan kembali ke tempat. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja. Saudara Aldo, apakah mengerti dipanggil dari kisah serta diberi keterangan di dalam persidangan? Saudara Aldo, sebelumnya sudah kenal dekat dengan terdakwa. Saya berkenal
Kenapa saudara bisa mengetahui bahwa terdakwa memakai narkoba? Sebagai penegak, saya merasa ada dugaan yang sangat dari terdakwa baik fisik maupun fisik. Memang yang merah bukan yang mengurus perilaku Saksi menjawab tegas. Saya ulangi lagi. Kenapa saudara bisa mengetahui bahwa terdakwa memakai narkoba? dari belakangnya beda dari yang itu. Karena yang dulu rumahnya ada beberapa bukti seperti darah, lalu saya cek ini tersangka itu. Mengapa saudara bisa curiga bahwa terdakwa menggunakan narkoba? Setelah saudara mengatakan ketika lanjut, saya rumahnya dan sekali barang bukti yang telah saya ingat. Dan itu ternyata memang benar. Baik, cukup. Dari hakim anggota 1 dan 2, apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih. Jam berapa saudara ke rumahnya terdakwa? Kita jam 12. Pada saat menemukan terdakwa, bagaimana kondisinya? Kondisinya lemah dan tidak sangat kecanduan, melayang-layang dan tidak sadar. Baik. Apakah ada orang lain yang ikut mendekat rumah terdakwa? Ada sekitar 15 dan yang wajib. Kondisi rumahnya apakah berantakan? Sangat-sangat Jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih yang mulia. Pada saat itu, kondisi terdakwa bagaimana? Cukup yang mulia. Baik, penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana saudara mengetahui Karena saya pernah melihatnya sebelum waktu kejadian, saya juga dalam tahun ini. terdakwa atas keterangan saksi, apakah ada yang disangkal dan dibantah sebelumnya atau sebarunya? Tidak ada lagi. Saudara Aldo, adakah keterangan lain yang perlu dilakukan? Terima kasih saksi. Silakan ulang-ulangan penasihat hukum, apakah ada yang mengajukan alat bukti dalam persidangan ini? Ada yang mulia. Baik, kita lanjutkan untuk keterangan terdakwa. Baiklah, sebagaimana identitas saudara sudah jelas di dalam BAP, maka kita lanjutkan saja persidangan ini. Anda tahu dalam hal apa Anda mendengarkan keterangan kali ini? Tidak lagi. Atas saudara itu menggunakan narkoba. Apakah benar pada tanggal 20 November 2024 pada malam hari saudara menggunakan narkoba berbentuk sabu-sabu? Tidak lagi. Pada saat malam itu memang benar saya menggunakan narkoba. Dan sebelum hari itu saya juga sudah menggunakan narkoba karena saya kehilangan perasaan lagi. Anda mengakui telah menggunakan narkoba? Tidak lagi. Saya benar-benar sangat menyesal apa yang telah saya perbuat. Baik. Hakim anggota 1 dan 2, apakah ada yang mau ditanyakan? Pada saat kamu menggunakan narkoba, apakah Anda dalam kondisi sadar? Ya, saya sadar melakukan kegiatan yang itu. Tunggu. Apakah saudara hanya menggunakan sabu-sabu saja? Ya, saya bukan biasa. Baik. Jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih yang mulia. Sebelum saudara tertangkap, apakah saudara masih menggunakan narkoba? Benar. Saudara dan mengakui telah menggunakan narkoba. Benar. Apakah saudara sadar dan menyesali akibat perbuatan saudara yang tercela itu? Sadar juga sadar. Saya benar-benar menyesal. Cukup yang mulia. Baik. Penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih yang mulia.
Apakah saudara menggunakannya dalam persidangan? Ya, terdakwa. Apakah terdakwa misal telah menggunakan apa-apa? Saya akan bisa dengan dia bertanggung jawab. Cukup yang mulia. Baiklah. Jika tidak ada pertanyaan lagi kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntutannya pada sidang hari ini? Tuntutannya sudah siap yang mulia. Saudara terdakwa, silakan jaksa penuntut umum untuk membacakannya. Surat tuntutan nomor 809 garis miring 3 April garis miring 2024 garis miring PS Siman 1 Gresik. Jaksa penuntut umum pada kejaksaan negeri Gresik dengan memperhatikan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara pidana atas nama terdakwa. Nama lengkap Maulana Rehan Hadjianatan, tempat lahir umum Gresik 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Veteran Gresik, agama Islam, pekerjaan tukang sapu jalanan. Berdasarkan penetapan hakim pada Pengadilan Umum Seman 1 Gresik nomor 809 garis miring pidana B garis miring 2024 garis miring PS Seman 1 Gresik tanggal 20 bulan November 2024. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 129 KUHP yang telah dibacakan pada tanggal 23 November 2024. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, yaitu yang pertama Muhammad Radiasa Tiraka yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dan berita acara pemeriksaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana ini. Yang kedua, Muhammad Abdul Syekh Putra yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan termuat dalam berita acara sidang dan berita acara pemeriksaan dan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sehingga dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana ini. Petunjuk berdasarkan pasal 188 ayat 2 KUHP bahwa alat bukti petunjuk dapat keluar dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ini, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka apabila dibuktikan antara keterangan saksi dengan yang lain serta keterangan terdakwa, maka kesesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melanggar pasal 129 KUHP sehingga petunjuk tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah menurut hukum. Barang bukti 3 gram sabu-sabu dan 1 alat sabu-sabu atau bom. Keterangan terdakwa Maulana Rehan Hadjianatan yang memberikan keterangannya di depan persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sesuai dengan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan terdakwa oleh membenarkan perbuatannya sehingga dianggap satu kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana ini. Analisa fakta bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh melalui keterangan saksi-saksi yaitu saksi mata Muhammad Radiasa Tiraka, saksi pemaham Muhammad Abdul Syekh Putra dan keterangan terdakwa Maulana Rehan Hadjianatan. Barang bukti serta petunjuk maka telah terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya yang sehingga menunjukkan telah terdapat fakta telah terjadi tindak pidana penggunaan narkoba yang dilakukan oleh terdakwa Maulana Rehan Hadjianatan pada hari Senin tanggal 20 November 2024 sekitar jam 11 malam bertepatan di rumah terdakwa yang berada di Kota Gresik, Jalan Veteran Gresik, yaitu dengan saksi kuasa Muhammad Radiasa Tiraka untuk terdakwa Maulana Rehan Hadjianatan yang sedang menggunakan sabu-sabu rumahnya dalam keadaan terdakwa membutuhkan dan menampakkan sebuah tanda-tanda bahwa sang terdakwa telah memakai sabu-sabu.
bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan pasal 129 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang lengkap di dalam persidangan, yaitu analisa fakta dan data yang dalam pasal 129 KUHP dengan unsur sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa. Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajibannya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan pidana yang menuntutannya. Dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti keterangan terdakwa serta bukti bahwa terdakwa melalaikan kegiatan adalah sebagian dapat diminta pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi. Yang kedua, dengan sadar dan sengaja. Dengan sadar dan sengaja artinya sadar dan sengaja menggunakan narkoba tertentu satu-satu dengan suatu maksud atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, terdakwa mengonsumsi narkoba dengan satu-satu menggunakan alat hisap atau lunak sang terdakwa. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka terdakwa melalaikan kegiatan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pasal 129 KUHP. Dengan demikian, patutlah terdakwa bisa dihukum setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampaikan pada tuntutan pidana atas terdakwa, perkenalkanlah kami untuk mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Yang pertama, terdakwa mengakibatkan kerugian fisik, trauma emosional, dan psikologis terhadap diri sendiri. Yang kedua, terdakwa mengambil masyarakat karena ulah perilakunya. Hal-hal yang meringankan. Yang pertama, terdakwa berlaku sopan selama dalam proses persidangan. Yang kedua, terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya. Berdasarkan uraian yang dimaksudkan, jaksa dalam dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya hakim atau majelis hakim pengadilan negeri Mesir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa melalaikan kegiatan bersalah melakukan tindak pidana penggunaan narkoba sebagaimana dalam pasal 129 KUHP dalam dakwaan penuntut umum. Menyatukan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama maksimal 12 tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan, dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2 miliar rupiah. Dengan demikianlah surat tuntutan penyidikan dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini Jumat 23 November 2024. Terima kasih. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana tersebut? Saya sangat bangga pada penasihat saya. Baik. Kepada penasihat hukum terdakwa, silakan dibacakan surat pembelaan. Baik, majelis hukum yang mulia, kami akan membacakan surat pembelaan. Surat pembelaan nomor //378 dari TPP dari 2012 PS Mulia. Majelis hukum yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati dan hadirin yang kami banggakan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada majelis hukum dan pemimpin persidangan hari ini, serta kepada penuntut umum yang telah melaksanakan tugasnya. Penasihat hukum yang terdakwa, setelah menyimak tuntutan jaksa penuntut umum, maka dengan ini kami sampaikan pembelaan kami atas nama Maulana Rehan Dianata, tempat lahir atau umur bersih 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Veteran Gresik, agama Islam, pekerjaan tukang sapu jalan. Terdakwa dihadapkan depan persidangan ini dengan tuntutan sebagaimana telah dibacakan
dalam sidang yang lalu dan telah dimengerti dan dibenarkan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan terdakwa, keterangan para saksi, dan petunjuk yang semuanya bersesuaian suatu dengan satu lain sebagai alat bukti yang sah menurut hakim, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut. Pada hari Senin, tanggal 19 November 2024, sekitar jam 23.00 WIB, bertepatan di rumah terdakwa yang berada di Kota Gresik, di Jalan Veteran Gresik, dengan saksi warga Muhammad Rekasa Tiraka, begitu terdakwa Maulana Reza Dianata, yang sedang menggunakan sabu-sabu dengan keadaan terdakwa yang mengusulkan dan mengungkapkan sebuah benda-benda bahwa terdakwa telah memakai sabu-sabu. Dalam hal ini, ada beberapa rincian terkait terdakwa bahwa yang pertama, terdakwa masih muda, yang kedua, terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan, yang ketiga, terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesal dan akan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami penasihat hukum mengajukan pembelaan dalam perkara ini membela agar majelis hakim pengadilan SMA Negeri 1 Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar mengurangi masa penerimaan sebagaimana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum yang awalnya penjara 12 tahun dikurangi menjadi 1 sampai 4 tahun sesuai dengan Undang-Undang Pasal 127 Nomor 35 2009 tentang narkotika yang sesuai dengan golongan pemakaian narkoba. Kemudian tidak setuju dengan penuntutan denda sebesar 2 miliar mengingat pemakaian narkoba yang dilakukan tidak mengakibatkan kerugian finansial maupun dampak sosial lainnya dan lebih menyarankan untuk melakukan rehabilitasi mengingat pemakaian narkotika secara individu. Demikian surat pembelaan ini kami ucapkan dan disampaikan dalam sidang pada tanggal 23 November 2020. Baik, terima kasih penasihat hukum. Baik, saudara terdakwa, diberitahukan bahwa acara persidangan pada hari ini adalah pembacaan putusan pengadilan. Apakah saudara terdakwa sudah siap menerima putusan sidang pada hari ini? Ya, saya sudah siap, Pak Hakim. Putusan nomor 809 /2024 SMA Negeri 1 Gresik demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Peradilan Semu SMA Negeri 1 Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama Maulana Reza Dianata, tempat tanggal lahir Gresik 21 November 2003, umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegaraan Indonesia, agama Islam, tempat tanggal lahir dalam Gresik, pendidikan SMA, pekerjaan tukang sapu jalanan. Bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut, maka peradilan itu SMA Negeri 1 Gresik memberikan pertimbangan sebagai berikut. Menimbang berdasarkan pasal 129 KUHP dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan telah mengikuti unsur-unsur yaitu 1. Unsur pelaku telah terbukti. 2. Melakukan tindak pidana narkoba telah terbukti. 3. Sabu-sabu 3 gram telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan wilayah tersebut di atas, maka kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyaksikan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana pelanggaran pasal 129 KUHP. Menimbang bahwa pelaku mengakui perbuatannya, memperhatikan pasal-pasal dan undang-undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan atas nama Maulana Reza Dianata, mengadili 1. Menyatakan terdakwa Maulana Reza Dianata yang identitas lengkap dan seperti tersebut di antara terbukti secara sah dan menakutkan bersalah melakukan pidana narkoba. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maulana Reza oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6
8 tahun penjara. Menetapkan masa penahanan yang telah berjalan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan pula agar terdakwa berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti yakni sabu-sabu dan alat tulisan. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis pada hari ini, Jumat tanggal 23 Desember 2024. Oleh kami, Muhammad Yaiqil Alizi, serta hukum sebagai ketua majelis hakim, dan Muhammad Irfan Filho, serta hukum dan Nazara Rafi Adriyana, serta baik. Kepada terdakwa, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana nomor 8/9 pidana B garis miring 2024 garis miring PS SMA Negeri 1 Gresik dengan terdakwa Maulana dan Nurdianata dinyatakan selesai dan sidang ini kami dinyatakan ditutup. Iya. Tadi itu bagus. Baru ini potongan dari buku. Ayo balik PKK. Banyak kan majelis hakim. Ya majelis hukum. Ya itu agak berulang-ulang kali. Ya, cuma itu aja lainnya udah oke. Ini Mario.